SDN 03 Pulosari terletak di wilayah Pemalang Selatan, tepatnya di Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. SDN 03 Pulosari berdiri pada tanggal 14 Agustus 1985 berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 421-2-02-02-02-64-135. Bangunan sekolah berdiri di atas tanah seluas 3.663 meter persegi dengan suasana alam yang sejuk, nyaman, dan asri. SDN 03 Pulosari unggul dalam prestasi dan teknologi, berbudi luhur, cinta tanah air, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Fasilitas di SDN 03 Pulosari terdiri dari 6 gedung utama yang terdiri atas 8 ruang kelas dengan desain indah dan nyaman, 1 ruang guru, 1 perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup lengkap dan tempat yang nyaman, sehingga mendukung kegiatan literasi di sekolah. 1 ruang UKS. Ruang UKS dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang untuk pertolongan pertama bagi warga sekolah dan untuk kegiatan lain di bidang kesehatan. 1 ruang kepala sekolah. 5 toilet siswa. Sebagai siswa SDN 03 Pulosari, kami dituntut untuk menjadi pribadi yang berjiwa leadership, mandiri, dan berguna bagi bangsa di masa yang akan datang. Taman Toga. Taman Toga sebagai sarana pembelajaran bagi siswa dan merupakan laboratorium alami sehingga dapat mendukung pembelajaran saintifik. Makasih ya. Sama-sama. Satu ruang TIK dilengkapi dengan peralatan komputer, Chromebook, laptop, dan fasilitas lain. Ruang TIK sebagai sarana pembelajaran yang berbasis IT dan mendukung suksesnya pelaksanaan asesmen nasional. SDN 03 Pulosari telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 Desember 2018. 1 ruang kantin menyajikan makanan yang sehat, higienis, dan bergizi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, silakan. Satu musola. Musola sebagai salah satu tempat untuk membangun pendidikan karakter yang religius bagi warga sekolah. Pada tanggal 26 Juni 2019, SDN 03 Pulosari ditunjuk sebagai SD model SPMI oleh LPMP Jawa Tengah. Sebagai penghargaan atas prestasinya, SDN 03 Pulosari terpilih menjadi SPMI terbaik Kabupaten Pemalang tahun 2019 dan menerima SPMI Award dari LPMP Jawa Tengah. Greenhouse. Bagaimana cara kita menanami, terus dimasukkan ke sini rusak dan untuk hidup. Dalam program Kermas Sapa tahun 2020, SDN 03 Pulosari ditunjuk menjadi sekolah binaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah.
SDN 030 Sari selalu berupaya menanamkan nilai-nilai karakter, di antaranya nasionalisme, Indonesia bersatu. religiusitas, Allahu Akbar. kedisiplinan, dan kejujuran. Prestasi lain SDN 030 Sari adalah sebagai sekolah sehat Kabupaten Pemalang tahun 2017 dan 2019. Budaya yang dikembangkan di SDN 030 Sari adalah senyum, salam, sapa. Assalamualaikum. Jumat sehat. Jumat beramal. Waalaikumsalam. Oh iya, terima kasih. Dan Sabtu bersih. Dan pada tanggal 24 November 2020, SDN 030 Sari ditetapkan oleh Bupati Pemalang sebagai sekolah adiwiyata tingkat sekolah dasar dengan nomor SK 660-543-tahun 2020. Untuk mengembangkan bakat dan minat anak, SDN 030 Sari menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler di antaranya rebana, pramuka, dan melukis. Prestasi siswa-siswa SDN 030 Sari dalam 3 tahun terakhir telah menjuarai berbagai lomba, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Sebagai sekolah adiwata, kegiatan diawali dengan rapat PRLH dengan dinas terkait, kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, siswa, dan wali murid. Pelaksanaan PRLH di sekolah dilaksanakan dengan cara membersihkan halaman sekolah, membersihkan drainase baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, membersihkan toilet oleh warga sekolah dan warga masyarakat, membersihkan ruang kelas oleh siswa dan guru, membersihkan ruang kepala sekolah dan ruang IT oleh kader adiwiyata. Reduce, reuse, recycle. Reduce dilakukan dengan cara pemasangan poster, penyediaan air minum isi ulang untuk siswa, membawa tempat makan sendiri, membawa tempat minum sendiri, makan tanpa sendok plastik, menghabiskan makanan,
menyajikan makanan kantin yang sehat tanpa bungkus plastik. Reuse. Reuse dilakukan dengan cara pemanfaatan kayu bekas untuk media tulisan, ban bekas untuk pot bunga, kaleng bekas untuk pot bunga, sepatu bekas untuk pot bunga, bambu bekas untuk kursi, cup untuk tempat pensil, cup untuk pot bunga, pralon bekas untuk pot bunga, ban bekas untuk pagar, menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan tinta isi ulang, kertas untuk membuat amplop, menggunakan map bekas, menggunakan kertas untuk note. Recycle. Recycle dilakukan dengan cara melakukan pemilahan sampah, kemudian disetorkan ke bank sampah terdekat dengan sekolah. Melakukan pemilahan sampah spesifik atau sampah B3B, kemudian dikumpulkan dan disetor ke bank sampah terdekat dengan sekolah. Melakukan pengolahan sampah yang berupa daun menjadi pupuk kompos yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Melakukan pembibitan media air dan media tanah yang dilakukan oleh siswa dan guru di sekolah. Melakukan pemeliharaan tanaman oleh siswa dan kader adiwiyata serta guru di sekolah. Mendaur ulang kain untuk pot, asbes bekas untuk media tulisan, ban bekas untuk hiasan, kertas untuk tas, dan pralon untuk pagar. Konservasi air dilakukan dengan cara memanfaatkan air limbah cuci piring untuk menyiram tanaman yang ada di sekolah sehingga bisa menghemat air. Memanfaatkan alat pemanen hujan untuk memelihara tanaman di sekolah. Pemanfaatan limbah air cuci tangan untuk membersihkan peralatan di sekolah. Penyuluhan kepada kader adiwiyata tentang konservasi air. Penghematan pemakaian air, pemeliharaan saluran air, dan pemanfaatan limbah air wudhu. Konservasi energi, pemanfaatan sinar matahari, penggunaan lampu LED, penggunaan TV LED, penggunaan senter LED, pemasangan poster hemat listrik, mematikan alat yang tidak dipakai, mencabut kabel power, pembersihan rumah lampu, pemeliharaan alat listrik, pemeliharaan alat-alat elektronik. Sehari tanpa kendaraan bermotor, pemasangan panel lampu surya. Inovasi. Inovasi yang dilakukan adalah pembuatan kompor dengan bahan limbah gergaji kayu, pembuatan filter penyaringan air cuci piring, pembuatan jingle lingkungan hidup. Hasil karya berupa pot dari kain bekas, asbes untuk media tulisan, pot dari kaleng bekas, pot dari ban bekas, pupuk kompos, dan pemanfaatan limbah air wudhu untuk ikan. Aksi PRH dilakukan dengan cara melakukan pembersihan dan pemilahan sampah di tempat umum. Melakukan penyuluhan kepada warga, melakukan penghijauan di hutan, melakukan kebersihan drainase di luar sekolah, melakukan pemilahan sampah di luar sekolah. Jejaring kerja dilakukan melalui Forum Adiwiyata, Mitra SDN 030 Sari, Puskesmas, Komite dan Dinas Pendidikan, DLH Kabupaten Pemalang, Pengawas TKSD,
Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, dan kru Antv. Kampanye dan publikasi dilakukan melalui majalah dinding, poster, slogan-slogan, media sosial, surat kabar, pembinaan kader adiwiyata. Pembinaan dilakukan secara rutin agar kader adiwiyata memahami dan menambah wawasan dalam penerapan PRLH di sekolah. Evaluasi dan pemantauan PRLH dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait secara rutin. Salam bumi, Pasti lestari, adiwiyata, bisa, SD 03 Bulosari. cerdas, terampil, berakhlak mulia. Saya selaku pengawas TKSD di Dabin 1 KWK Bulosari sangat bangga dengan pencapaian SDN 03 Bulosari. Semoga sukses dan semakin maju serta menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Mewakili komite SDN 3 Bulosari, kami merasa bangga dengan pencapaian yang diraih oleh SD ini, dan mewakili komite kami mengucapkan selamat berjuang. Semoga apa yang sudah dilakukan mampu menjadi inspirasi bagi sekolah yang ada di sekitar, menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih.